وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيد الأكوان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالعلم وزينا بالحلم ونورنا بمعرفة العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يرويه عن كلام حبيب الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم: الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والهجاز جمع هجزة وهي معقد الإزار والسراويل. Hadis yang ke-8 dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathali, perumpamaanku, wa mathalukum, dan perumpamaan kalian, kamathali rajulin, seperti perumpamaan seorang laki-laki, auqada naran, yang menyalakan api, auqada naran, yang menyalakan api, faja'ala al-janadib wal farashu, kemudian al-janadib, binatang-binatang kecil, wal farashu, dan kupu-kupu, yaqa'na fiha, jatuh ada di dalam api tersebut. Wahwa, dan orang laki-laki tadi, yadhubbuhunna anha, mencegah hewan-hewan tadi, mencegah hewan-hewan kecil tadi, anha, dari api itu, melindungi dan mencegahnya agar tidak jatuh ada di dalamnya, tidak jatuh
dan mengenai api tersebut. Wahwa, dan orang laki-laki tadi, yadzubuhunna, mencegah binatang-binatang tadi, anha, dari api tersebut, yaitu berusaha untuk melindungi binatang itu, binatang-binatang kecil, menjaga binatang-binatang tadi sehingga tidak jatuh dan tidak mengenai api yang akan membinasakan mereka. Wa ana, dan saya, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhidun bihujazikum, akhidun, mengambil atau memegang, hujazikum, dengan pengikat semacam sabuk ya, pengikat celana kalian atau pengikat sarung kalian, anin nar, dari api neraka, dari api neraka. Itu maksudnya ini bahasa kiasan, bahasa majas, di mana maksudnya memegang pengikat sarung atau pengikat celana itu maksudnya adalah melindungi. Nabi Muhammad itu maksudnya melindungi, maksudnya Nabi dan saya benar-benar telah berusaha untuk melindungi kalian dari api neraka, sama seperti sabuk itu yang mencegah atau membuat celana itu menjadi kuat ya, sehingga tidak melorot ya, melindungi celana atau sarung. Begitu juga Nabi SAW melindungi umatnya, melindungi manusia dari api neraka. Wa antum, akan tetapi kalian, tafallatuna min yadayya, melepaskan diri kalian dari kedua tangan saya. Wa antum, akan tetapi kalian, tafallatuna, melepaskan diri kalian, min yadayya, dari kedua tangan saya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, harisun 'alaikum, sangat perhatian kepada kalian Nabi Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim, sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, beliau memberikan perumpamaan yang sangat indah kepada kita. Beliau mengatakan, perumpamaanku dan perumpamaan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Dia nyalakan api ya, api unggun kah atau lilin. Kalau dulu untuk menerangi ruangan makanya bukan lampu. Zaman sekarang nikmat kita, mau belajar ada lampu ya, panas ada kipas angin, ada AC. Zaman dulu luar biasa. Makanya mereka tuh, orang-orang dahulu tuh luar biasa cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena usahanya mereka dan mujahadahnya mereka yang melebihi kita. Kalau kita masih dimanjakan sama AC, dimanjakan sama lampu, kalau nggak ada lampu nggak mau belajar kita gitu. Ya, kalau nggak ada mobil nggak mau belajar kita, nggak ada yang nganterin. Orang dulu jalan kaki. Imam Yusuf bin Abid Al-Hasni, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, itu dari Maroko jalan ke Inat. Umurnya yang sudah tua. Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jalan, bayangkan, belum ada mobil. Kenapa?
itulah yang membuat mereka itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah melawan hawa nafsunya sungguh-sungguh untuk mencari ilmu agama, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, beliau belajar itu jalan kaki ke kota Shibam, ke Sewun, ke Tarim. Dari Urfah ke Shibam, ke Sewun, ke Tarim. Luar biasa. Padahal jaraknya jauh itu. Kira-kira kalau dari Tarim ke Sewun itu, kalau naik sepeda motor itu mungkin kurang lebih setengah jam ya. Kalau naik motor itu kurang lebih. Itu kira-kira berapa kilo itu? Mungkin 20 kilo mungkin ya. 20 kilo mungkin ya. Itu jalan kaki itu. Nah, mujahadah. Nah. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap harinya mengisi air ada di masjid-masjid Tarim. Setiap pagi sedekah. Beliau dengan tangan beliau yang mulia diisi. Karena di Tarim itu biasanya di samping-samping masjid itu ada apa? Disediakan air untuk minum. Diisi sama beliau. Berangkat dari Inat ke Tarim. Luar biasa, mujahadah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kembali ke dalam hadis ini tadi, kata Nabi, perumpamaanku dan perumpamaan kalian itu seperti orang laki-laki yang menyalakan api. Ya, kemudian datang binatang-binatang kecil. Ya, al-janadib di sini itu banyak sekali perbedaan pendapat dari para ulama di dalam artinya janadib ini. Ada yang mengatakan binatang-binatang serangga-serangga kecil. Ya. Katanya Al-Imam Abu Hatim, janadib itu adalah bentuknya seperti belalang, punya 4 sayap. Tapi lebih kecil dari belalang kecil. Dia terbang dan biasanya dia itu mengeluarkan suaranya di malam hari. Ya kayak jangkrik berarti ya, seperti jangkrik gitu ya. Al-Faras, ada binatang yang terbang, katanya Al-Imam Al-Khalil, adalah binatang yang terbang seperti nyamuk. Ya seperti nyamuk, atau yang suka dengan cahaya itu apa? Laron itu ya. Laron ya. Ya, seperti laron itulah. Kalau arti asalnya itu kupu-kupu ya. Tapi yang dimaksud di sini itu yang senang dengan cahaya itu ya seperti laron itu ya. Laron, seperti laron ya. Yang datang biasanya di musim hujan. Menyalakan api, kemudian datang tadi itu laron sama binatang kecil sehingga masuk ke dalam api tersebut, membinasakan dirinya. Ya kan? Dia masuk ke dalam api itu, membakar dirinya sendiri. Sedangkan orang laki-laki yang menyalakan api itu berusaha untuk melindungi laron tadi dari api. Ya, berusaha melindungi laron dari apa? Dari api. Dan saya, kata Nabi, saya itu yang megang pengikat sarung kalian. Saya itu yang melindungi kalian dari api. Jadi perumpamaannya adalah Nabi itu seperti orang laki-laki tadi yang berusaha untuk melindungi laron ya, dari api.
Dan kalian ibarat seperti laron tadi. Jadi Nabi berusaha untuk melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa antum tufal, kamu sendiri yang melepaskan diri kalian dari tanganku. Sudah dipegang sama Nabi pengikat itu, pengikat celananya. Jadi sudah dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu sendiri yang melepaskan diri kalian. Sama seperti laron tadi. Ya, sudah berusaha dilindungi, tapi dirinya sendiri masuk ke dalam api tersebut sehingga itu membinasakan dirinya. Itulah perumpamaannya Nabi dan perumpamaan kita, umatnya. Itu bagaimana perhatian Nabi kepada kita, kasih sayang Nabi kepada kita agar kita tidak terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan datangnya Nabi itu datangnya rahmat. Dengan datangnya Nabi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi laron tadi itu kok bisa dia masuk ke api? Kenapa? Karena kebodohannya. Karena dia bodoh, ya. Dia tidak mengenal api itu. Dia nggak kenal, nggak tahu kalau api itu membakar sifatnya. Sehingga dia masuk. Ya. Pikirnya dia itu bercahaya, ternyata membakar. Sehingga membuat dia mati. Sama seperti orang itu karena kebodohannya, nggak kenal Allah. Akhirnya membakar dirinya, menjerumuskan dirinya ke apa? Api neraka. Dirinya sendiri menjerumuskannya, bukan orang lain. Sama seperti itu. Dan Nabi sudah berusaha untuk melindungi kita. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad semenjak beliau hidup sampai meninggal. Dan Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kehidupanku itu baik untuk kalian, kematianku juga baik untuk kalian. Ya. Nabi hidup, orang para sahabat bisa memandang Nabi indah, baik. Setelah Nabi meninggal dunia, kita bersalawat kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi, baik. Amal-amalan kita disodorkan kepada Nabi setiap hari Kamis, sehingga Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik. Kehidupan Nabi baik, kematian Nabi baik. Itulah kasih sayang Nabi kepada kita, berusaha untuk melindungi kita. Dan bagaimana nanti syafaatul udma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan kepada seluruh manusia. Nah, akan tetapi diri kita sendiri yang melepaskan itu. Diri kita sendiri yang melepaskan diri kita dari tangan Nabi. Kita sendiri yang melepaskan diri kita dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lepas. Kita sendiri yang menjauh. Nabi Muhammad pengen dekat, tapi kita yang jauh dari Nabi. Sehingga orang yang jauh dari Nabi, mau dari mana dia mau masuk surga? Dari pintu mana dia masuk surga? Syarat untuk masuk dalam pintu surga adalah melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita, bahkan para nabi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan Nabi. Berkat nama yang ada di arsy-Mu ya Allah, yang engkau tulis untuk engkau sandingkan dengan nama kamu, yaitu Muhammad, maka terimalah taubatku ya Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam memberikan kalimat-kalimat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa itu adalah tawassulnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi. Pada saat itu enggak ada. Makanya salah satu sebab Nabi Adam diturunkan kenapa? Makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang awalnya dari Siti Hawa, ya. Ajakan dari Siti Hawa istrinya. Makanya Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam diturunkan itu ketika Siti Hawa tahu hikmah kenapa mereka berdua diturunkan itu supaya munculnya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan rahmat kepada kita semuanya. Siti Hawa kemudian setelah mengetahui hikmah ini,
kalau saya tahu, katanya Siti Hawa ini, kalau saya tahu hikmah di balik ini, kenapa saya diturunkan dari surga, saya nggak makan satu buah, saya makan semuanya. Saya makan semuanya. Hikmah supaya munculnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kan harus turun berarti kan ya? Harus turun dari surga. Subhanallah. Hakata. Oleh karena itu orang-orang kafir itu seperti laron tadi. Ya. Karena kebodohannya dia menjerumuskan dirinya dari api neraka, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Wa in kana lahum amwal wal aulad fasaru fitnah alaihim. Walaupun punya harta, punya anak, jadi fitnah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian menjerumuskan kalian, melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bodoh. Mereka bodoh mereka. Sama seperti laron tuh, nggak tahu api. Nggak tahu api itu sifatnya membakar. Dia pikir itu indah. Dia pikir apa? Indah. Dia pikir itu adalah sebuah cahaya. Ternyata dia masuk di sana membuat laron itu, binatang itu mati, binasa. Menjerumuskan dirinya sendiri. Sama seperti orang kafir yang pada akhirnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya termasuk sebab utama seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau kufur kepada Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan lalai kepada Allah, sebab utamanya itu apa? Ad-dunya. Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu pangkal setiap kesalahan. Kepala setiap kesalahan. Sama seperti manusia itu punya kepala. Kalau nggak ada kepala, apakah bisa hidup? Nggak bisa. Keindahan manusia itu dilihat dari wajahnya. Ya, kalau nggak ada kepala, medeni kan gitu ya. Nah. Dunia adalah pangkal setiap kesalahan. Semua kesalahan berasal dari dunia. Makanya orang kalau sudah cinta sama dunia, lalai. Sama seperti yang difirmankan Allah. Ya. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Jangan sampai dunia itu melalaikan kalian, harta itu melalaikan kalian. Sehingga orang yang sudah mencintai dunia sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, asyik dengan dunianya. Allah menegur kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih." Wahai Muhammad, jangan kamu arahkan pandangan kamu kepada seorang yang telah aku berikan kesenangan. Ya. Allah di sini menggunakan mut'ah dengan bahasa mut'ah. Lama mata'na, bukan an'amna. Ya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na. Bukan ni'mah, karena ni'mah sama mut'ah itu beda. Artinya secara bahasa sama-sama kesenangan. Ya, beda dengan ayat yang lain, ulaikal ladzina an'amallah. Ya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Karena nikmat itu adalah kenikmatan yang apa? Memberikan kebahagiaan. Ya. Tapi kalau mit'ah atau mut'ah itu hanya kesenangan semata. Ya. Yang isinya, dalamnya itu keburukan. Hanya zahirnya itu indah. Jangan kamu arahkan pandangan kamu, wahai Muhammad, kepada seorang atau pasangan seorang, ya, pasangan yang telah aku berikan kesenangan.
Ya. Bukan nikmat ya, kesenangan. Apa itu kesenangan apa? Zahratul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Harta, anak, kekayaan, kekuasaan, jabatan. Kenapa ya Allah? Apa kata Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesenangan? Linaftinahum fi, supaya aku beri fitnah mereka. Kalau sudah difitnah, Allah berikan fitnah kepada mereka, lalai kepada Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Sehingga mereka terus dikasih sama Allah kesenangan itu. Dia naik jabatan, dia tambah hartanya, tambah kekuasaannya, tambah kuat kekuasaannya. Merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Tertipu. Kenapa? Karena Allah ingin memfitnah dia, sehingga dia terus bertambah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Asyik dengan dunia. Kenapa? Allah berkehendak untuk jauh dari orang tersebut. Allah berkehendak untuk apa? Untuk membuat mata hatinya buta. Wala'iyatubillah. Tapi alhamdulillah kita berada di sini, di tempat yang mulia ini. Kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Bukan mit'ah ya, tapi nikmat. Nikmat yang abadi, bukan nikmat semata. Linaftinahum fi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki Tuhan kamu, rezeki Tuhan kamu wahai Muhammad itu lebih baik dan lebih kekal. Itu nikmat Allah. A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak terlintas di hati manusia. Apa itu? Wallahu a'lam. Enggak bisa dilihat oleh mata kok. Enggak bisa kita sifati. Apapun yang ingin kita sifati, itu lebih dari itu. Itu yang telah Allah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman. Untuk hamba-hamba yang beriman, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Makanya sering sekali saya menyatakan bahwa orang yang tidak beriman itu buta. Seorang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia punya kekuasaan, punya harta, dia buta. Buta artinya apa? Tidak bisa melihat sekelilingnya. Ya. Tidak bisa. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, dia bisa melihat. Dan semenjak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat dan muncullah cahaya yang kecil yang ada di hadapannya, sehingga dia bisa melihat sedikit apa yang ada di hadapannya. Ya. Karena walaupun mata kita sehat, kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat, kan gitu. Ketika orang itu baru beriman akan muncul cahaya sedikit. Apabila dia terus mendekat kepada Allah, akan semakin besar itu cahaya, akan semakin besar. Sehingga pada puncaknya ketika sudah banyak cahaya yang ada di sekelilingnya, jelas kelihatan Nabi Muhammad SAW, kelihatan surga, kelihatan keridhaan Allah Subhanahu wa, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Wal'iyadzubillah. Termasuk yang menyebabkan iman itu berkurang, dunia, itu yang paling utama. Paling utama. Berapa banyak para, bisa dibilang ulama ya, para ulama itu menjadi ngelama ya, banyak. Para ulama menjadi ngelama itu banyak. Kenapa? Karena dunia. Sehingga dia belajar puluhan tahun, belajar baik, suatu yang baik, ilmu agama. Sudah diangkat menjadi penguasa, ya, diberikan kekayaan, sehingga dia berfatwa sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang batil dia bilang hak, yang hak dia bilang batil. Perbuatan yang harusnya riba dia halalkan, wal'iyadu billah min dalik.
Riba bagaimana caranya supaya menjadi halal? Dia usahakan semuanya dengan gambaran syariat. Waliyadzubillah min dzalik ya. Ulama menjadi apa? Ngelama ini namanya. Banyak. Itu kalau seandainya dia terus seperti itu, waliyadzubillah akan berkurang redup cahayanya sehingga akan membuat apa? Matanya itu buta, nggak bisa. Walaupun matanya sehat, tapi dia nggak bisa melihat. Kenapa? Nggak ada cahaya. Kenapa? Sudah tertutup dengan dunia, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu bertambah dengan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu akan terus bertambah. Sampai pada puncaknya, masuklah derajat kepada al-yakin. Seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa al-iman itu apabila terus bertambah dan pada puncaknya itu akan masuk ke derajat yakin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti contoh kita dikasih tahu bahwa di balik ruangan ini ada orang. Saya pernah menjelaskan ini juga. Nah, kita beriman, misalkan kita beriman, oh di balik ruangan ini ada seorang namanya Z. Kita yakin, kenapa? Karena yang kasih tahu itu orang yang jujur. Itu iman namanya, masih beriman. Karena belum kelihatan kan ya, cuma hanya percaya begitu saja. Tidak melihat secara langsung karena terhalangi dengan tembok. Tapi ketika dia melihat secara langsung ada di hadapannya, dia melihat dengan jelas rambutnya, wajahnya, keindahannya. Inilah orang yang sudah sampai kepada keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang diberikan Allah itu dianggap semuanya hadiah. Baik itu musibah, kenikmatan maupun musibah. Kenikmatan maupun musibah. Karena mantap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW sudah berusaha untuk apa? Melindungi kita dari api neraka. Berusaha. Dengan ajaran beliau dan bukti-bukti yang sangat jelas atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Akan tetapi Nabi Muhammad berusaha untuk melindungi kita, tapi kita sendiri yang melepaskan diri kita dari tangan beliau. Kayak seakan-akan tuh Nabi itu ingin meletakkan kita, udah diletakkan di surga, udah dimasuk surga, dikunci sudah. Pintu dikunci, wes ente di sini aja. Kalian sudah di sini, nikmat di sini. Enggak, kita bobol kuncinya, keluar. Nah, seperti itu. Dan tanda-tanda dan bukti-bukti yang sangat jelas apa yang dibawa oleh Nabi SAW, akan tetapi banyak dari manusia buta, tidak melihat dengan jelas. Tidak melihat dengan jelas. Dan tidak tahu tujuan Allah menciptakan kita. Apa tujuan kita? Apakah untuk dunia? Tidak. Kalau untuk dunia, ya, kalau seandainya kita itu diciptakan untuk dunia, pastinya kita kekal. Itu salah satu tandanya sudah itu. Salah satu alasan sudah menjadi cukup itu. Kalau manusia itu diciptakan untuk dunia, pasti manusia kekal. Gak mungkin meninggal. Kan gitu. Tapi ini hal seperti ini banyak daripada manusia yang lalai, nggak tahu. Karena kebodohannya itu. Dia mengumpulkan dunia, pada akhirnya apakah dia nikmati dunia? Tidak. Berarti dia diciptakan itu bukan untuk dunia, tapi untuk kehidupan setelah dunia. Yang mana itu ada di antara dua jalan menuju surga atau neraka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai dianggap umat Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan kita nantinya bersama rombongan beliau,
masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pertanyaan, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Ibnu Qasim rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Faslun fi bayanin najasat wa izalatiha. Wa hadzal fasl madhkurun fi ba'd an-nusakh qabla kitab as-shalah. Wa najasatu lughatan asy-syai'ul mustaqdar wa syar'an kullu 'ainin haruma tanawuluha 'ala al-itlaq halat al-ikhtiyar ma'a suhulatit tamyiz la li hurmatiha wa la li istikdariha. Pasal membahas mengenai najis wa izalatiha dan cara menghilangkan najis. Dan pasal ini sudah disebutkan sebagian cetakan Fathul Gharib, sebagian nusakh sebelum kitab shalah. Sebagian cetakan itu pasal ini itu disebutkan sebelum kitab shalah. Tapi dalam kitab ini disebutkan ya setelah tayammum ya. Najis secara bahasa itu sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu apapun yang menjijik, walaupun suci, itu najis secara bahasa. Secara syariat itu apa? Kullu ainin, setiap ain, benda yang haram untuk dikonsumsi, dimakan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak baik sedikit maupun banyak. Oh cuma sedikit kok Beb, walaupun sedikit. Sedikit maupun banyak haram. Ketika dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan terpaksa, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan kelaparan, ya. Gimana contohnya dalam keadaan terpaksa? Dalam keadaan kelaparan di hutan, harus makan nih, kalau nggak makan mati ini. Nemu misalkan tikus atau bangkai tikus, boleh nggak dimakan? Boleh, ya. Untuk supaya apa? Tapi sekedarnya aja ya, jangan cukup misalkan satu suap itu membuat dirinya sudah kuat, sudah bisa bernafas. Tapi dimakan satu ekor tikus ya boleh, secukupnya ya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi halatul ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan terpaksa. Contoh juga orang keselak ya, tahu keselekan ya, keselak ini kalau dibiarkan bisa mati ini, kerasa dia. Nggak ada air di sebelahnya, tapi di sebelahnya ada khamr misalkan. Boleh nggak? Boleh, tapi secukupnya. Satu teguk cukup sudah hilang. Yang sesuatu yang mengganggu di tenggorokannya sudah hilang satu teguk. Ya boleh satu teguk, jangan semuanya sak botol minum ya. Nggak boleh, haram kalau gitu ya. Secukupnya. Itu dalam keadaan terpaksa. Jadi di sini dalam keadaan ikhtiar. Ikhtiar itu tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi benda yang haram untuk dimakan secara mutlak sedikit maupun banyak dalam keadaan ikhtiar. Ma'azulati tamis, dengan mudah untuk dipisahkan. Ya, maksudnya bagaimana mudah dipisahkan? Beda halnya kalau tidak mudah atau sulit untuk dipisahkan. Seperti apa? Seperti buah. Sering kan kita nemu buah ada ulatnya.
Ya, kalau nggak bisa untuk dipisahkan, itu boleh nggak dimakan uletnya? Boleh. Kalau nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau bisa dipisahkan ya ada di atasnya sini ya bisa diambil nanti. Tapi kalau di dalam jadi ya, kecil misalkan, ya nggak bisa dipisahkan, nggak apa-apa, nggak haram untuk memakannya. Kenapa? Karena sulit untuk dipisahkan. La li hurmatiha, haram untuk keharaman untuk memakannya itu bukan karena apa? Kehormatannya. Hormah di sini maksudnya adalah ta'zim. Bukan karena kehormatannya. Seperti apa? Seperti bangkai manusia. Itu haram untuk dimakan kan ya, bangkai manusia. Nggak boleh dimakan bangkai manusia. Akan tetapi kenapa? Kenapa kok nggak boleh dimakan? Apakah najis? Bukan najis kan? Tapi kenapa? Karena dimuliakan. Itu maksudnya. Jadi keharaman najis itu bukan karena sebab dimuliakan oleh syariat. Seperti apa contohnya? Seperti apa? Mayit. Mayit itu kan nggak boleh dimakan. Apa boleh dimakan? Nggak boleh dimakan kan mayit. Apa manusia itu ya? Najis. Karena sebabnya apa? Karena najis. Nggak najis. Mayit itu nggak najis. Walaqad karramna bani Adam. Ya, nggak najis. Cuman haram dimakan karena apa? Karena dimuliakan oleh syariat. Faham ya? Jadi najis itu dinamakan najis itu bukan karena keharaman itu, bukan karena dimuliakan syariat. Buktinya apa? Buktinya mayit tadi itu, mayit itu nggak boleh dimakan, bukan karena najis, tapi karena dimuliakan oleh syariat. Tapi dia bukan najis. Walal istigzariha, dan bukan juga karena apa? Karena menjijikkannya. Bukan berarti semua yang menjijikkan itu disebut najis. Enggak. Contohnya apa? Mani. Air mani itu boleh nggak dimakan? Nggak boleh dimakan, haram. Apakah karena najis? Bukan. Mani nggak najis ya, mani suci. Cuma kenapa kok haram dimakan? Karena menjijikkan. Sehingga kalau apakah mani itu najis? Nggak najis. Boleh dimakan nggak? Nggak boleh dimakan. Kenapa? Bukan karena najis, tapi karena menjijikkan. Sama seperti mayit tadi. Mayit itu boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Kenapa? Najis. Bukan, karena dimuliakan. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa mayit itu najis. Makanya di Masjid Ba'alawi, ada di Tarim itu, di Masjid Ba'alawi itu diperlakukan, di dalam Masjid Ba'alawi itu semuanya itu keluar dari khilaf. Makanya nggak pernah ada salat jenazah di Masjid Ba'alawi. Kenapa? Karena memandang ada pendapat yang mengatakan bahwa mayit itu najis. Sehingga kalau menyolati jenazah itu di masjid yang lain. Masjid Ba'alawi khusus Masjid Ba'alawi. Nggak boleh ada di situ nggak ada selalu keluar dari perbedaan pendapat. Jadi yang dilakukan ada di Masjid Ba'alawi selalu keluar dari perbedaan pendapat. Hadrah rebana nggak boleh di Masjid Ba'alawi karena ada khilaf. Hakadha. Makanya menjadi mulia itu Masjid Ba'alawi. Mudah-mudahan kita berikan anugerah untuk bisa sampai ke sana. Jelas ini ya. Walal yudhariha, bukan juga karena bahayanya. Fi badanin auklin, di dalam badan atau dalam akal. Bukan semua yang bahaya itu najis. Ya. Bukan semua bahaya itu najis. Contohnya apa? Contohnya batu. Batu, boleh nggak makan batu? Nggak boleh, haram makan batu. Najis. Bukan najis. Kenapa? Berbahaya. Ente makan batu ente nggak bisa kentut ente ya. Kesumpet ente ya. Berbahaya.
Karena apa? Karena berbahaya. Juga apa? Ada tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang nggak boleh dimakan itu. Kenapa? Berbahaya. Najis, bukan najis, karena berbahaya, nggak boleh dimakan. Jadi, paham ya? Jadi yang dimaksud najis itu setiap benda yang haram untuk dimakan. Haram. Secara syariat itu haram untuk dimakan. Tapi bukan karena dimuliakan, bukan karena menjijikkan, bukan karena berbahayanya. Itu hal yang berbeda ya. Jadi mengenai najis ya dan boleh dimakan atau tidak itu hal yang berbeda. Paham ya? Najis dan sesuatu yang boleh dimakan atau tidak itu hal yang berbeda. Bukan berarti sesuatu yang tidak boleh dimakan itu najis. Semua yang nggak boleh dimakan itu najis, enggak ya? Paham maksudnya? Wadakhala fil itlaq, yang dimaksud itlaq adalah qalilun najasah, sedikitnya najis ataupun banyak, ya boleh. Bahwa saja berikhtiar, keluar dari ikhtiar, ucapan musannif ikhtiar ad-darurah, dalam keadaan darurat, terpaksa. Fa inna tubihu tanawulun najasah, maka itu boleh untuk mengkonsumsi najis. Tadi itu contohnya ya. Keselak tadi contohnya. Nah, terpaksa kan ya? Boleh, tapi secukupnya ya. Yang membuat dia bisa bernafas lagi, bisa melanjutkan hidup lagi. Kan berarti cukup satu teguk dia minum satu botol, ya haram hukumnya itu ya. Babi suhulat tamyiz, mudah untuk dipisah, keluar dari ucapan musannif, keluar apa? Mudah untuk dipisah, suhulat tamyiz, akludud al-mayyit fi jublin aw faqihah. Makan ulat, bangkai ulat yang ada di keju atau di buah. Kenapa kok boleh? Ya karena sulit untuk dipisah ya. Kecuali kalau mudah kelihatan bisa untuk diambil, harus diambil, bukan berarti oh ini boleh ini di dalam buah ini. Enggak semua yang ulat yang ada di dalam buah boleh dimakan ya. Jadi apa yang mau makan semua? Kalau mudah untuk dipisah, ya harus diambil, nggak boleh dimakan. Tapi kalau misalkan sulit untuk dipisahkan dari buahnya, nggak apa-apa. Ya. Wakharaja biqaulillah li hurmatiha maitatul adami. Dan keluar dengan ucapan musannif la li hurmatiha. Najis itu bukan sebab karena dimuliakan oleh syariat, maitatul adami. Bangkai manusia, maksudnya mayit. Mayit itu bukan najis. Kenapa? Tapi haram untuk dimakan karena dimuliakan oleh syariat. Wa bi adamil istighdar al-mani wa nahwu wa bi nafyi dharar al-hajar wan nabatat al-mudir, yang membahayakan bi badan atau aklal, di anggota badan atau akal. Batu itu najis apa enggak? Bukan enggak najis, tapi enggak boleh dimakan ya, enggak boleh dimakan. Jadi tidak semua yang bukan semua yang tidak boleh dimakan itu najis ya. Tapi jelas sesuatu yang najis tidak boleh dimakan. Tapi sebaliknya hal-hal yang tidak boleh dimakan itu bukan berarti najis. Paham ya? Sementara musannifu dhabitan, kemudian musannif menyebutkan definisi najis yang keluar dari minal kubul wa dubur, dari kemaluan depan dan kemaluan belakang.
Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain najisun. Setiap sesuatu yang cair, ya, kharaja minas sabilain, yang keluar dari dua jalan, kemaluan depan atau kemaluan belakang, najisun, itu najis. Wa shadiqun bil kharij, yang dimaksud dengan kata al kharij itu al mu'tad, itu yang biasa keluar dari kemaluan. Itu apa? Seperti kencing, ya, kotoran, wabin nadir, dan juga yang jarang keluar seperti darah, nanah misalkan, cair ya misalkan. Maka tadi dikatakan apa? Sesuatu yang cair, ya. Keluar dari itu apa? Kalau tidak cair, padat. Contoh seperti kopi luwak itu dari mana? Hah? Dari pantatnya luwak kan gitu ya, bijinya itu kan. Itu ente minum kan ya? Najis enggak itu? Enggak najis. Tapi mutanajis ketika keluar dari pantatnya itu karena suatu yang padat, yang tidak diolah di khusus ya. Kecuali kalau diolah kan jadinya kan beda kan ya. Ini beda. Kita makanan, insya Allah makan ayam, keluarnya kan beda kan gitu ya. Emas kan keluarnya kan beda ya. Itu berarti sudah diolah, ya, itu najis, cair kan. Kecuali kalau luwak
tapi tidak najis, suci. Boleh dimakan nggak? Nggak boleh dimakan. Walaupun bukan najis tapi nggak boleh dimakan. Kenapa tadi? Karena menjijikkan. Karena menjijikkan. La ilaha illallah. Karena apa? Menjijikkan. Begitu juga muntah itu walaupun tidak keluar dari kemaluan, itu juga najis. Yang dari dalam ya, dalam perut keluar, itu najis. Hukumnya najis, harus disucikan. Kadang tuh orang itu kadang cuma dilap saja ya, kena mulutnya belepotan ya, bekas muntah itu cuma dilap. Sholat nggak sah ini sholat. Harus disucikan, dialirkan air. Bukan hanya yang di luar saja, di bibir-bibir saja, dalamnya harus seperti itu. Kumur-kumur sampai seperti itu. Karena ini masih batin ya. Tenggorokan ini masih batin. Tenggorokan ini bagian atas ini masih batin. Ya, masih batin. Ain ya, ain kha. Kha ya, makhraj kha ya. Jadi harus disucikan. Kalau enggak sah sholat ente, sholat enggak sah ente. Mani itu suci, baik itu dari manusia, maninya manusia atau maninya hewan, suci, kecuali anjing dan babi dan peranakannya. Maninya jismu ghaladhah, jelas. Jadi maninya kambing itu suci semuanya. Ya, wakul mutasallib, dan setiap sesuatu yang padat, yang tidak cair, la tuhirul ma'idah, yang tidak diproses oleh lambung, itu bukan najis ya. Jadi kan ilal mani, dan setiap sesuatu yang keras yang tidak diproses oleh lambung, bal mutanajis, tapi itu mutanajis, bukan najis tapi mutanajis. Yadhuru bil ghusl, suci dengan basuh, dialirkan air, bukan dilap ya, kayak tisu. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini Ustadz ada acara bentar lagi, nanti dilanjutkan sama maulid nanti ya. Masyarul Tuhur dan ashabul hadrah ta'al huna. Ada pertanyaan? Rukunnya agama itu akan ada 3. Apakah ada ketahanan lagi, dan ketahanan itu dari siapa, dan apakah wajib kita yakini ketahanan itu? Rukun agama ada 3, benar ya, ada 3. Cuma Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau mengatakan ada 4. Ada 4. Ini baru muncul sekarang. Kenapa kok zaman dulu Habib Abdul Hadid kenapa enggak mengatakan 4? Habib Abdul Hadid mengatakan 3. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan 3. Ulama-ulama dulu mengatakan 3. Kok Habib Bakar Masyhur sekarang baru bilang 4? Apakah dulu orang-orang dulu kan harusnya lebih pinter kan ya? Imam Syafi'i,
Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, semua mengatakan 3, Abu Bakar Masyhur 4. Ya, karena sudah saatnya zaman akhir sekarang. Karena rukun keempat itu apa? Tanda-tanda kiamat. Mengetahui tanda-tanda kiamat. Ini rukun yang keempat. Ya, kalau sudah dibahas di zaman dahulu jadi fitnah nantinya. Nah, sehingga dibahas sekarang. Itu termasuk ilmu yang disimpan sama Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih Alamatud Dunia, muridnya Habib Abdul Haddad. 30 ilmu meninggal sama beliau, gak diajarkan sama. Bukan menyimpan ilmu ya. Ya. Akan tetapi itu kalau diajarkan jadi fitnah itu. Ya, di antara yang disimpan sama beliau itu rukun agama ada 4, yang keempat ini enggak diajarkan sama beliau. Kenapa? Sengaja, itu bukan belum saatnya. Supaya nanti dan pada akhirnya Habib Abu Bakar Masyhur kemudian dengan ijtihadnya ya mengatakan bahwa rukun agama itu ada 4. Yang keempat adalah mengetahui tanda-tanda kiamat. Alamatus Sa'ah berdasarkan dengan hadis yang sama ya. Itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Matas sa'ah?" Ya. Ada lagi? Pernah dengar cerita ada sahabat perempuan yang sangat memuliakan Nabi sampai air kencing Nabi diminum mendapatkan keberkahan. Apakah air kencing Nabi itu suci? Nah, semua itu apa yang ada dalam diri Nabi itu suci, suci semuanya, semuanya suci. Adapun yang terjadi kepada sahabat itu minum air kencing Nabi itu nggak tahu, bukan berarti sengaja. Beliau nggak tahu itu kalau itu tuh kencingnya Nabi diminum. Baru kasih tahu Nabi bahwa itu kencingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Nabi kemudian memberikan kabar gembira bahwa tubuh kamu tidak bakal terkena apa? Api neraka. Berkat kencingnya Nabi ada di dalam perutnya. Nah. Jika ada orang tua yang meninggal dunia, beliau memiliki simpanan uang, apakah boleh jika ahli waris menggunakannya untuk berkurban dan khusus kepada orang tua yang meninggal? Enggak boleh. Harta yang ditinggalkan mayit itu harus dilakukan 5 hal secara urut. Yang pertama, untuk mengurusi mayit, penguburannya, kafannya, itu dari mana? Dari hartanya mayit. Kemudian yang pertama bukan itu. Yang pertama hak-hak yang berkaitan dengan Allah. Itu yang pertama. Dia punya utang zakat, dibayarkan itu sebelum dikubur, dibayarkan semua dari hartanya dia, hartanya mayit. Ini harus urut ini. Kemudian yang kedua untuk mengurusi mayit itu dari kafannya, dari penguburannya dan lain sebagainya, memandikannya. Kemudian yang ketiga, hutang-hutangnya dia yang berkaitan dengan manusia, hutang-hutangnya. Ya, jangan banyak orang itu ayahnya meninggal terus baru dilunasi hutangnya, sudah dikubur baru dilunasi. Jangan, karena mayit itu kalau sudah dikubur dikembalikan ruhnya, sehingga dia akan tertahan dengan hutangnya itu. Disunahkan untuk melunasi hutang mayit sebelum dikuburkan. Ya, hutang-hutangnya itu juga dibayarkan dari hartanya mayit. Kemudian yang keempat, wasiat sepertiga. Sudah tadi kan semua dikurangi semua hartanya, ya, hartanya dikurangi semua. Baru kemudian yang keempat, wasiat. Kalau dia pernah berwasiat sebelum meninggal dunia, berwasiat, maka diserahkan kepada yang dia wasiati itu, tapi hanya sampai maksimal sepertiga dari sisanya tadi itu, sepertiga. Karena 2/3 yang terakhir baru ahli waris.
Yang terakhir ya, jadi warisan itu terakhir. Jangan cuma ribut warisan. Ini yang pertama itu loh, ente ribut warisan. Kasihan ente. Bapaknya meninggal dunia, ente ribut warisan. Jadi dia punya utang zakat, ente gunakan buat diri ente sendiri. Bayarkan. Sudah semuanya, kalau ada sisa, ya alhamdulillah, gitu. Ya kalau semuanya ini tadi ya, hartanya 10 juta misalkan, buat hutang zakat, buat ngurusi jenazah, ya, terus buat hutang, habis, ya sudah, nggak dapat apa-apa ahli warisnya. Harus urut ini 5 ini. Terakhir baru waris, ahli waris. Nah kemudian berkorban itu bagaimana? Nggak bisa, karena itu bukan kewajiban kan, bukan kewajiban. Kecuali kalau nadar beda lagi, berarti kan kaitannya dengan Allah. Ya. Nah zakat tadi itu, yang pertama itu. Jadi warisan itu terakhir. Ya, warisan terakhir. Tamam. Hartanya 100 juta, tapi zakat dari awal balik gak pernah bayar zakat. Dibayarkan semuanya. Hutangnya banyak, bayarkan semuanya. Habis. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ya sudah terselesaikan, alhamdulillah. Dia nggak bakal disiksa. Jangan kita ribut, ngeributi apa warisan, tapi keluarga kita yang meninggal di sana tertekan di sana, waliyadzubillah. Dan itu harta yang kamu ambil bukan milik kamu. Kenapa? Karena harus urutan tadi kan, harus berurutan. Nggak boleh. Jadi kalau semua ada sisanya baru dibagi waris. Harus dibagi waris. Suami 1/2, kalau ada anak 1/4, istri 1/4, kalau ada anak 1/8. Anak laki-laki asobah, anak perempuan 1/2. Ya, dan seterusnya yang dibahas dalam ilmu faraid. Siapa saja nama-nama sahabat yang perang Badar? Wallahu alam. Ya banyak, 313 jumlahnya. Bagaimana para salaf mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Rajab? Memperbanyak istighfar, ya, mengamalkan amalan-amalan, ya. Di antaranya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi malam. Syaitul istighfar pagi malam minimal 3 kali. Kemudian puasa memperbanyak istighfar. Doa yang dikumpulkan oleh istighfar yang dikumpulkan oleh Habib Hasan bin Abdul Haddad. Nah, intinya istighfar, banyak istighfar. Bulan untuk memperbanyak istighfar, karena Rasulullah pernah bersabda setiap malamnya itu Allah membebaskan banyak dari api neraka. Utaqa, berapa banyak yang Allah bebaskan dari api neraka setiap malam bulan Rajab. Sarang laba-laba itu apa hukumnya? Kan keluarnya dari dubur. Keluarnya dari dubur, benar dari dubur itu? Hah? Enggak apa? Enggak najis ya sarang laba-laba ya? Tidak najis.